Aku dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini aku dan temanku akan mewawancarai salah satu pelaku usaha dagang. Ini petugas dari sebagian mata kuliah hukum dagang. Dan ini, sebelum melakukan wawancara, perkenalkan nama aku Reva Syahana Dalizwan dengan NIM 2405040104. Dan aku Cikarati Bunga Rizky, NIM 2205040091. Kami perwakilan dari kelompok 4. Wawancara ini bertujuan untuk melihat bagaimana kesepakatan, pembayaran, dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha. Mari kita mulai wawancaranya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Reva Syah. Di sini saya mau mewawancarai selaku owner dari Durian Nabila. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Bu, namanya? Nama saya Meli, pemilik dari rumah Durian Nabila. Oke. Dan di sini kan kami mau mewawancarai Ibu nih tentang usaha yang Ibu jalani sekarang. Dari ini kami ada 10 pertanyaan. Yang pertama itu, usaha ini sudah berjalan sejak kapan? Usahanya berjalan, saya lupa COVID tahun berapa ya, 2021 kayaknya ya. COVID tahun 2021. Biasanya jualan produk apa saja nih, Bu? Ini kan bergerak di UMKM makanan kan? Kami jual pokoknya serba durian aja. Serba durian, durian, semua durian. Pokoknya semua yang berbau durian di sini jualan. Nah, kalau ada pembeli, proses jual belinya nih bagaimana dari awal sampai selesai? Langsung. Kami di sini ada yang online, ada online, ada yang offline. Kalau offline kan langsung datang ke sini. Nah, kalau online tuh paling Gojek, kayak Gojek, Kurir, Grab, kayak gitu. Berarti saat jual beli itu ada yang sepakatin dengan online, ada juga yang pakai tulisan, pakai bicara langsung ya. Iya. Nah, apakah selalu ada transaksi seperti nota atau catatan penjualan? Ada penjualan. Dan pembayaran itu biasanya pakai apa, entah kayak kris atau? Kita ada cash, kris, transfer, bisa. Nah, selama Ibu melakukan usaha nih, pernah nggak ada pembayaran yang kayak utang gitu, ada pembayaran secara telat? Yang apa? Kalau telat bayar gitu ada lah ya, karena kan saya maksudnya nggak hanya kalau misalkan yang jual online kayak gini nggak ada yang telat. Hanya paling ada yang nggak bayar kayak gitu ada. Iya, ada yang nggak bayar. Terus ada juga yang bayar pakai kris, tapi misalkan harganya 25.000
dia bayarnya cuma Rp25 ada. Ada. Terus ada juga yang kan saya jual durian box kayak gitu. Ada juga yang nggak bayar. Oh iya. Saya pernah beli durian boxnya buat bikin ini pulut. Ada. Ya namanya usaha ya kayak gitu lah. Kalau misalnya nih Bu ada pembeli yang bermasalah komplain itu biasanya Ibu diselesaikan secara bagaimana? Nah saya selalu kalau misalnya ada yang komplain, misalkan makan di tempat nih komplain ada yang tawar atau apa, saya misalkan duriannya nggak manis kak, tawar, asam atau apa, langsung saya ganti di tempat. Nah terus kalau misalkan ada yang beli misalkan kayak durian biji yang saya jual gitu kan, nah itu juga ada aturannya. Kalau saya udah jelas apa selalu posting di setiap inian saya. Kalau misalkan asam, tawar boleh dibalikin ke sini. 1 kali 24 jam, maksimal 3 kali 24 jam. Sama kayak daging juga kayak gitu. Kami ganti. Nah ini baru semalam nih ada nih kejadian. Sudah 1 bulan lebih baru retur. Oh, udah busuk. Saya sih nggak, saya maksudnya dia penjual juga. Maksudnya kita sama-sama. Saya nggak masalah. Saya ngerugi. Saya bilang hanya ya baik-baik datang sini gitu. Jangan udah saya bilang datanglah ke sini ditukar atau apa. Tapi pada saat datang ke sini ngomongnya nggak enak gitu ya. Bahasanya tuh nggak bagus. Kecuali kan kita nggak bilang nggak bisa. Seharusnya saya bisa aja bilang nggak bisa karena sudah 1 bulan lebih kan. Nah itu paling yang kayak gitu yang harus dikondisikan. Itu namanya konflik ya sama pembeli. Ada yang kayak gitu ada. Ibu tahu nggak kalau misalnya dalam jual beli itu sebenarnya ada aturan hukumnya? Ya, saya juga udah ngomong bahwa jangankan berdasarkan hukum lah ya, Islam aja. Saya bilang juga, saya sama kamu ada akad jual beli. Kamu setuju begitu ya? Terus saya bilang bahwa barang rusak atau apa kamu bisa retur ke saya. Saya balikkan, saya ganti yang baru. Kan begitu. Hanya ya itu saya bilang nggak semua customer tuh ngerti. Nggak semua customer itu ngerti akad jual beli kayak gitu. Hanya kalau maksud saya kalau misalkan kayak ada yang konflik kayak gitu ya, saya sudah terima dengan ya udah nggak apa-apa gitu. Saya rugi saya nggak masalah gitu kan. Maksudnya biar sama-sama kita tuh kasihan juga, dia juga UMKM, saya juga UMKM, ngerti lah ya posisinya, mungkin dia masih merintis gitu kan ya. Nah, hanya itu maksud saya juga aturan saya jelas, saya bilang. Nah itu kayaknya yang harus saya iniin juga. SOP saya, SOP saya juga kayaknya harus saya jelaskan. Saya tuh kadang suka kasihan gitu. Kita kan ada ibaratnya kayak manusiawi lah ya, kasihan sama orang ya. Hanya kayaknya itu yang saya harus perjelas bahwa SOP begini ya harus begini. Jadi nggak disuka-sukain sama orang gitu. Iya benar. Jadi orang nggak suka-suka aja. Kayaknya memang harus itu yang harus. Kayaknya harus ditegaskan. Iya. Paling kayak gitu. Jadi pelajaran aja sih. Menurut Ibu, apa yang paling dibutuhkan supaya usaha lebih aman ke depannya dari mungkin hal yang lain dari hal tadi? Kayaknya itu, saya bilang itu, kayaknya SOP yang harus kayak kita jalanin kayak dari SOP racikan kayak gitu kan, terus SOP cara nanginin customernya gimana. Paling yang kayak gitu yang awal yang apa untuk yang sekarang yang masih kita jalanin lah ya. Ada yang masalah-masalahnya paling kayak gitu dulu. Nggak tahu lah kalau kedepannya ya ada ketemu yang gimana lagi nih yang untuk sementara yang kita kasus yang kita temuin dulu gitu kan. Paling kayak gitu. Itu cukup untuk 10 pertanyaannya untuk Ibu. Siapa tadi namanya? Meli. Ibu Meli. Terima kasih banyak ya Bu udah bersedia untuk diwawancara. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.